Jadi kisah ini tentang menggambarkan seorang wanita yang hidup di Semarang. Dia bernama Dea Dewanti, adalah merupakan seorang perempuan yang cantik, rupawan dan juga mandiri. Ia tumbuh besar di Semarang, di mana ia juga menamatkan pendidikannya sampai kuliah. Karirnya cukup mengagumkan. Ia sempat bekerja di karyawan sebuah bank perkreditan rakyat di Kolomadu di Karanganyar di Jawa Tengah. Itu sebuah adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan terhadap pinjaman. Karena alasan pekerjaan, Dera pindah sekitar 1 tahun yang lalu ke daerah pemukiman sawahan indah di Ngeplak, Boyolali. Setiap hari Dera tampil dengan penampilan yang anggun dan modis untuk pergi ke kantor. Ia berangkat kerja menggunakan Honda Jazz, biasanya berangkat pagi dan pulang malam. Kini umurnya sudah mendekati 38 tahun, Dera masih melajang, atau belum punya suami. Mungkin karena belum menemukan pasangan hidup yang tepat. Meskipun ia menyebutkan memiliki seorang teman pria yang dekat dengannya, akhir-akhir ini selain bekerja di kantor, Dera sering bolak-balik ke Semarang untuk beberapa urusan pribadi. Intinya Dera adalah wanita yang sukses akibat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang produktif. Tak jauh dari rumah Dera, sekitar 50 meter jauhnya, terdapat sebuah rumah dengan dinding bata terbuka yang belum diplester. Di rumah sederhana itu tinggal seorang pria bernama Becky Evrianto bersama kedua orang tuanya dan adiknya. Becky lahir di Indragiri Hilir, Riau pada bulan Oktober 1996, tapi aslinya merupakan orang Boyolali, di mana Becky sendiri ini memiliki orang tua perantauan ke Boyolali tersebut. Perantauan di Riau sana, Beberapa tahun lalu, Becky dan keluarganya pindah ke Boyolali untuk memulai hidup baru. Ia adalah seorang pekerja keras dan berorientasi pada keluarga yang baru di lingkungannya. Meskipun kehidupan mereka sangat berbeda, Dera dan Becky sering bertemu di lingkungan tersebut. Becky dikenal suka membantu tetangganya dengan tugas-tugas kecil dan lambat laun menjadi sosok yang disegani di lingkungan itu. Profesi Becky sendiri merupakan seorang kuli serabutan, di mana dia sering membantu para tetangganya atau masyarakat sekitar dalam hal-hal bangun-bangun rumah. Baik Dera maupun Becky membawa energi yang berbeda di lingkungan tersebut, sehingga menjadikannya tempat tinggal yang hidup yang dinamis. Becky pernah terdaftar di sekolah kejuruan di SMK, tetapi tidak dapat menyelesaikan sekolah itu sampai selesai. Dengan pendidikan formal terbatas, Becky berjuang mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik dan bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan yang pas-pasan. Meskipun penghasilannya pas-pasan, Becky telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Cinta yang selalu ingin ia bahagiakan. Untuk mendapatkan uang tambahan dengan gampang, Becky seringkali berjudi. Becky aktif bermain judi online. Kadang-kadang ia menang, tetapi lebih sering dia kalah, terutama di akhir pekan. Lalu pada minggu sore, tanggal 21 Januari 2018, Becky berada di rumah temannya, Susanto. Di sana ia bertemu dengan temannya lagi bernama Asep, kakak Susanto yang tinggal di tempat lain, dan seorang teman lain bernama Agus Rianto. Mereka menghabiskan waktu sore itu dengan minum minuman keras mulai sekitar jam 4 sore. Sambil menegihkan air minum keras itu, Agus menyarankan untuk pergi ke Kleco Solo untuk bermain judi dadu. Sebagai penjudi yang rajin, Becky dengan senang hati menyetujui dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra kedua sahabat itu menuju tempat perjudian. Becky seperti biasa berjiwa optimis memang besar agar bisa membeli hadiah untuk Cinta. Namun keberuntungan tidak berpihak padanya. Ia terus kalah hingga dompetnya nyaris kosong. Tak mau menyerah, Becky pun meminjam 1 juta dari adiknya Agus dengan jaminan motor Honda Supra. Kepercayaan diri Becky tetap tinggi, tetapi kemalangan terus berlanjut dan uangnya pinjamnya pun ludes dalam waktu sekejap. Pagi hari pukul 3 dini hari, Becky dan Agus selesai berjudi. Mereka pulang ke rumah Susanto di Ngaplak, Boyolali. Di sana ia menceritakan semua kekalahannya. Uang 1 juta raib dan motornya disita oleh sebagai jaminan. Malam semakin sunyi, pukul 3:30 pagi, Becky pun pulang. Namun ia terlalu gelisah untuk beristirahat. Ia mondar-mandir gelisah di rumah sambil mengutak-atik HP-nya, berusaha mencari cara agar bisa mendapatkan 1 juta untuk menebus motornya. Akhirnya rasa putus asa membukakannya dan ia pun memutuskan bahwa mencuri adalah solusi. Sasarannya adalah seorang warga di sekitar lingkungan sawahan indah. Sekitar 50 meter jauhnya adalah wanita yang memiliki mobil Honda Jazz itu.
Becky tidak tahu nama dan pekerjaan wanita itu, tetapi dia tahu bahwa wanita itu tinggal sendirian. Rumah itu tampak seperti sasaran empuk. Lalu, dan disitulah insiden mulai terjadi. Pada saat gerimis turun di pagi hari, sekitar jam 5 pagi, Becky mendekati rumah itu. Rumah itu gelap dan Honda Jazz diparkir di garasi. Lalu dia memeriksa gerbang, tetapi terkunci rapat. Lalu mencari jalan masuk, Becky pun menemukan tangga bersandar di sisi rumah. Dengan menggunakan tangga, Becky memanjat ke atap di tengah hujan. Dengan hati-hati dia mulai mencopot genteng, mencoba masuk ke dalam rumah. Proses lambat laun dan penuh tantangan, dan penuh satu titik, Becky terjebak. Selama setengah jam dia berjuang untuk menerobos, dan akhirnya dia berhasil masuk lewat loteng yang gelap dan sempit. Becky begitu fokus pada rencana yang putus asa itu sehingga dia tidak menyadari gerakannya telah menimbulkan suara. Di dalam rumah, suara derit-derit samar-samar membuat pemilik rumah waspada. Yang diam-diam menelpon polisi. Becky yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi tetap terpaku pada sasarannya, berpikir kalau itu adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan. Kesalahan penilaiannya akan segera menyebabkan kejatuhan yang lebih besar. Becky pun menyalakan senternya, meluncur melalui panel langit-langit dan mendarat langsung di ruang tamu. Rumah itu sunyi, nggak ada siapa-siapa, dan keheningan itu membuat keyakinan mereka untuk terus melanjutkan. Merasa lelah karena usahanya menerobos masuk, dia langsung pergi ke dapur dan minum air. Usaha untuk menerobos atap telah menguras tenaganya. Setelah menghilang dahaga, Becky pun meraih apel dan menggunakan gagangannya untuk mendorong panel-panel langit kembali ke tempatnya. Dia mulai menjelajahi ruang tamu untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan sebuah tas di sofa di dalamnya. Dia menemukan tablet Samsung, lalu dia mengambil waktu sejenak untuk mengatur pernapasan. Becky duduk di sofa dan mencoba membuka kunci perangkatnya, tetapi usahanya sia-sia karena perlindungan kata sandi. Lalu karena dia frustasi, lalu dia menyingkirkan tablet itu dan melanjutkan untuk mencari di ruang belakang. Tetapi nggak ada barang berharga di sana. Lalu pemeriksaan cepat pun di dapur juga tidak membuahkan hasil. Becky pun menyalakan santarnya, lalu bergerak ke panel-panel langit dan mendarat langsung di ruang tamu. Rumah itu gelap, dan keheningan itu memberikan keyakinannya untuk melanjutkan. Merasa lelah karena usaha menerobos masuk itu berhasil, dia langsung pergi ke dapur lalu mengambil air. Usaha menerobos atap telah menguras tenaganya. Setelah menghilangkan rasa hausnya, Becky meraih pel dan menggunakan gaganya untuk mendorong panel-panel langit kembali ke tempatnya. Dia mulai menjelajahi ruang tamu untuk mencari-cari barang berharga di sana. Lalu dia melihat sebuah tas yang terletak di kursi sofa dan kesempatan untuk mengambilnya. Dan di samping itu juga ada tablet Samsung yang ditaruh sembarangan oleh si gadis itu, maka dia pun langsung mengambilnya. Tak perlu berlama-lama, dengan hanya satu ruangan yang belum terjelajahi, Becky pun mengalihkan perhatian kamar tidur. Pintunya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, dia mulai masuk ke dalam. Dia melihat seorang wanita tertidur berbaring mirip dengan punggung menghadap ke belakang. Wanita itu menggunakan kaos tipis tanpa BH dan celana pendek yang hampir menyentuh lutut. Di meja samping tempat tidur, Becky melihat HP dan pengisi daya yang sedang terisi. Dia berjingkat masuk dan mengambil kedua barang itu, lalu kembali ke ruang tamu, meletakkannya di samping tablet. Alih-alih pergi dengan barang curian itu, Becky berhenti sejenak. Pikirannya diliputi oleh pikiran gelap dan bengkok. Karena tidak dapat menahan keinginannya, dia berjalan lagi ke dapur dan mengambil gunting. Merasa berani, dia menanggalkan pakaiannya sendiri, memutuskan untuk menuruti fantasi yang menyimpang itu. Lalu masuk lagi ke dalam kamar tidur. Dengan gunting di tangannya, dia mulai memotong kemeja wanita itu dari ujung ke atas, lalu bermaksud untuk memperlihatkan badan si perempuannya itu. Namun suara genting mengejutkan wanita itu hingga terbangun. Menyadari apa yang terjadi, langsung berteriak minta tolong kalau ada maling, maling, maling. Karena panik, Becky dengan menerjang untuk menutup mulut wanita itu dan meminta diam. Wanita itu melawan dan memukul Becky beberapa kali. Marah dan kewalahan, Becky mempererat cengkraman di leher wanita itu hingga gerakannya melemahkan dan dia tak sadarkan diri.
Tepat saat Becky mengira dia telah menaklukkannya, wanita itu mulai bergerak lagi. Lalu bertindak dengan cepat, Becky memegang tali yang tergantung di belakang pintu, melilitkan erat di leher si perempuan itu, menariknya hingga dia berhenti bergerak sama sekali. Untuk memastikan dia diam, Becky memasukkan kemeja dan celana dalam wanita itu ke dalam mulutnya, mengikat tangannya dengan ikat pinggang, yakin wanita itu nggak lagi bernapas. Becky menggeledah kamar tidurnya lagi. Dia menemukan uang tunai sebesar 2,7 juta, ada juga pengering rambut, cetok, 3 sepasang sepatu, dan sebotol parfum. Setelah mengumpulkan barang-barang itu, Becky juga mengenakan pakaiannya dan berhenti sejenak untuk memikirkan lagi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu dia memutuskan untuk membuangnya agar tidak tertangkap. Dia mengambil kunci mobil Honda Jazz milik wanita itu dan memasukkan semua barang curiannya ke dalam mobil tersebut, lalu membungkus korban dengan selimut dan menyeretnya ke dalam bagasi mobil itu, dan secara tidak sadar diam-diam dia pergi ke mobil tersebut. Becky memutuskan untuk pulang terlebih dahulu sebelum menjalankan rencananya yang lain. Ia mengunci rumah, membuka gerbang, dan berjalan kembali ke rumahnya di tengah gerimis. Saat ia tiba, ibunya bertanya, "Kemana saja kamu?" Dengan tenang Becky menjawab, "Aku sedang bermain game dan kehujanan." Ibunya menerima penjelasan itu tanpa ada perasaan curiga atau bingung. Lalu Becky dengan segera berganti baju dan memberitahu ibunya kalau ia harus pergi ke pasar Nusukan untuk menjual ikan. Lalu sang ibu pun menyetujui hal tersebut. Becky kembali ke rumah korban, membuka kunci gerbang dan mengendarai mobil Honda Jazz ke jalan-jalan yang sepi. Ia memutuskan untuk singgah di Waduk Cengklik, lokasi yang gak menjauh dari tempat mereka tinggal, dan disitu pun juga terkenal dengan kawasan yang angker. Waduk itu sebenarnya adalah waduk lama, waduk yang sudah dibangun dari sejak pemerintahan Belanda. Lalu sekitar jam 3 pagi, Becky tiba di waduk. Ia mengeluarkan si perempuan itu dari mobil dan membiarkannya terbungkus selimut. Lalu meletakkan di tepi sungai, lalu ia menutupi dengan ranting-ranting dan puing-puing, memastikan mayat itu tidak terlihat sebelum pergi. Saat mengemudi, Becky merasakan beratnya tindakan. Untuk menjauhkan diri dari kejahatan itu, ia memutuskan untuk meninggalkan Honda Jazz di tempat terpencil. Akhirnya menemukan gang gelap dan memarkirkan kendaraannya di situ. Lalu pergi meninggalkan mobil. Becky pun mulai berjalan kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Ia bertekad untuk membangun alibi yang sempurna untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat setempat. Lalu ia mengarang ceritanya kalau memang sebenarnya bukan seperti itu yang terjadi, dan dia terus berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kata-kata baru yang istilahnya bisa membuat orang itu percaya dengan omongannya dan tidak terjadi apa-apa di situ. Sementara itu, gerimis di pagi hari itu berubah menjadi hujan yang deras, menutupi jejak kakinya, lalu ia menghilang dalam bayangan. Becky menenangkan diri, menyeka wajahnya dan berganti pakaian. Ia kemudian mulai menyapa ibunya dengan santai, "Ma, aku mau ke pasar Nusukan Solo, mau jualan ikan sama teman." Ibunya yang tidak menduga motif Becky yang sebenarnya langsung menyetujui. Dengan sikap tenang, Becky melangkah keluar dan diam-diam menelusuri kembali ke rumah korban. Lalu pikiran Becky bergejolak dengan berbagai kemungkinan saat dia melaju pergi. Setelah berpikir sebentar di perjalanan, ia memutuskan untuk meninggalkan Boyolali untuk pergi ke Bandung. Ia pun dengan hati-hati memetakan rute perjalanannya. Ia memilih untuk menempuh perjalanan lewat Bangak, Boyolali, Salatiga, Semarang, Tegal, dan Brebes. Sesampai di Brebes, ia berhenti di sebuah toko HP di pinggir jalan. Dengan uang hasil curiannya sebesar 800.000, ia membeli sebuah ponsel sederhana, kartu perjalanan, dan sejumlah kartu SIM. Ia melanjutkan perjalanan melewati Cirebon, Kuningan, Majalengka. Namun sebelum kembali ke Cirebon, akhirnya ia memutuskan ke Indramayu. Akhirnya pada jam 4 pagi, hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, Becky pun akhirnya sampai di sebuah kota, yaitu di kota Bandung. Lelah dan tekadnya ia mencari tempat bersembunyi, ia pun akhirnya dapat menaruh mobilnya sementara di salah satu
tempat di Bandung, yaitu di stasiun kota. Sebelum meninggalkan mobil itu, ia mengumpulkan semua barang curiannya, uang tunai, barang elektronik, dan barang berharga ke dalam kantong plastik. Ia juga mengambil dokumen STNK dan BPKB mobilnya karena tahu bahwa ia akan membutuhkannya untuk menjual mobilnya itu. Sambil menyampirkan tas di bahunya, ia berjalan menuju terminal bus terdekat. Dari Bandung, Becky naik bus ke terminal Kampung Rambutan di Jakarta. Di sana ia pindah ke bus lain menuju Merak, dan akhirnya ia naik bus malam yang panjangnya ke Indragiri Hulu di Riau. Selama perjalanan, ia duduk tenang, pikirannya diliputi berbagai emosi dan ketegangan, dan dia pun juga nggak akan menceritakan apapun yang terjadi, dan orang-orang pun juga nggak akan pernah tahu apa yang dia lakukan. Ia bertekad untuk memulai pekerjaan yang baru di Riau sana, tetapi tidak menghilangkan rasa takut bahwa tindakannya akan merugikannya. Meskipun ia berusaha untuk menahannya, ada suara mengganggu dalam benaknya yang mempertanyakan berapa lama ia dapat menghindari keadilan. Lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari sekitar jam 5 pagi, warga sekitar Waduk Cengklik dikejutkan dengan penemuan mayat itu. Mayat itu seperti yang terlihat saat terakhir kalinya dilakukan oleh Becky, yaitu dengan terbungkus selimut dan dibuang di pinggir sungai. Korban dalam keadaan yang enggak berbusana, mulutnya disumpahkan dengan pakaian dalam dan baju, serta tangannya diikat erat dengan tali. Luka memar di lehernya menunjukkan kalau dia memang dicekik. Lalu pihak kepolisian segera mengamankan ke lokasi kejadian dan membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Muardi Solo untuk diidentifikasi dan diotopsi. Hasil pemeriksaan sidik jari menunjukkan kalau si perempuan itu bernama Dera Dewanti Dirgahayu, yang sebelumnya merupakan warga Jalan Berlian, Tembalang, Kota Semarang. Setelah memeriksa alamat tersebut, penyelidik menunjukkan kalau keluarga tersebut sudah pindah rumah. Saat dihubungi, keluarga Dera yang sangat sedih mendengar kabar kematian nggak pasti. Mereka memberitahu polisi kalau Dera baru-baru ini tinggal di sebuah komplek perumahan Sawahan Indah di Ngemplak, Boyolali. Aparat penegak hukum juga segera mengamankan rumahnya dan memasang garis polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat penyidikan berlangsung, polisi memeriksa keluarga, rekan kerja, dan kenalan Dera. Kecurigaan segera jatuh pada seorang pria setempat bernama Becky Evianto. Namun awalnya polisi tidak menunjukkan pasti kalau Becky adalah pelakunya, yang terkenal suka berjudi dan tidak terlihat lagi saat kejadian itu. Dugaan itu terus membuat polisi membuat berbagai asumsi kalau memang Derry sudah melakukan tindakan tersebut. Namun polisi juga harus mencari mungkin ada orang lain lagi yang ikut dalam kegiatan tersebut. Lalu akhirnya polisi pun segera menghubungi jejak pelaku, dan ternyata pelaku ditemukan di Indragiri, Riau. Setelah ditangkap, Becky berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditundukkan oleh petugas kepolisian Riau. Saat ditangkap, Becky kedapatan membawa sejumlah barang curian, termasuk sepatu wanita, sebotol parfum, pencetok rambut, dan pengering rambut. Saat ditanya soal barang-barang itu, Becky mengaku, "Saya bawa sebagai hadiah untuk pacarnya." Penyelidik lebih lanjut membuahkan hasil yang ini ditemukan sebuah mobil Honda Jazz yang terbengkalai di dekat stasiun Kota Bandung. Pada 29 Januari 2018, Becky digelandangi ke Boyolali untuk menggelar jumpa pers di kantor kepolisian. Acara tersebut dihadiri oleh wartawan, keluarga Dera yang sedang berduka, dan juga Becky yang hadir dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Saat jumpa pers, Becky mengaku dia menyesali semuanya dan dia hanya ingin minta maaf. Namun sayang, permintaan maaf itu sudah tidak bisa diterima oleh pihak keluarga karena si korban sudah mati dan tidak lagi ada yang bisa dimaafkan dari hal ini. Saat jumpa pers berakhir, emosi keluarga Dera pun memuncak. Mereka membentak Becky saat digiring kembali ke mobil tahanan. "Dasar penghabis, kamu merampas keluarga kami," teriak saudara ipar Dera. Suaranya pun dipenuhi dengan amarah. "Kamu akan membayar di kehidupan ini dan selanjutnya," teriak keponakannya dengan matanya berkaca-kaca. Lalu peristiwa tragis ini mengirimkan gelombang kejut di seluruh masyarakat, menyoroti dampak dan menghancurkan keserakan dan keputusasaan.
Kisah Dera tetap menjadi pengingat yang menyakitkan tentang rapuhnya kehidupan dan pentingnya keadilan bagi mereka yang direnggut terlalu cepat. 4 hari kemudian, seorang penduduk setempat berkomentar, "Tragedi ini membuat kami semua terguncang. Sulit dipercaya sesuatu seperti ini bisa terjadi begitu saja dengan ramah di suatu perkomplekan." Keluarga Dera menyampaikan keinginannya pada Becky agar dijatuhkan hukuman mati. Akankah keinginan mereka terwujud? Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Boyolali. Terdakwa Becky Evrianto menyatakan niat awalnya hanya untuk mencuri, bukan untuk menghabisinya. Namun saat korban berteriak dan melawan, ia panik dan nekat menghabisinya. JPU mendakwa Becky dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara, mengingat Becky masih muda dan masih punya kesempatan untuk berubah. Meski begitu, majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat, 17 tahun penjara. Menurut majelis hakim, meski Becky mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan dan bersikap kooperatif dalam penyelidikan, tindakannya dinilai sangat kejam dan gak manusiawi. Orang-orang mengenal Dera menggambarkan sebagai sosok yang hangat dan ramah. Bahkan satpam di kediamannya pun sering dia sapa. Sementara itu, Ketua RT Perumahan Sawahan Indah Ngeplak Boyolali menuturkan kalau Dera selamanya tinggal di sana, memang aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Jika tidak bisa menghadiri, ia akan selalu mengabari warga. Sebaliknya, para tetangga mengabarikan Becky sebagai sosok yang menyendiri dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Meski dia sering aktif dalam pekerjaan di sekitar kampungnya. Lalu Becky juga yang berasal dari Riau di Sumatera sana, telah tinggal di Boyolali selama 7 tahun. Tetapi belum belajar bahasa Jawa, yang membuatnya semakin terasing dari masyarakat. Seorang tetangga mengatakan kalau Becky rutin sarapan di warung dekat rumah Dera, mungkin memanfaatkan momen tersebut untuk mengamati kesehariannya Dera. Lalu pada malam kejadian, barulah Becky beraksi dengan melakukan segala tindakan kriminal itu dapat merugikan Dera maupun keluarganya. Itulah singkat cerita dari kisah Dera Dewanti Dirgahayu, yang memang penuh dengan ketegangan dan juga bahaya.